Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewahi Putu Indah Widiatnyani, nomor absen 6 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan 4 jawaban dari 4 pertanyaan yang telah diberikan mengenai yoga dalam sastra Hindu. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang anak-anak ketahui tentang Catur Marga Yoga? Dalam ajaran agama Hindu, Catur Marga merupakan sebuah konsep yang termasuk bagian aspek tatwa dalam kerangka dasar agama Hindu. Catur marga berasal dari dua kata, yaitu catur dan marga. Catur berarti 4 dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Jadi catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Dan juga catur marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita. Catur marga juga sering disebut dengan catur marga yoga. Sesungguhnya kata yoga juga dapat berarti masuk atau menyatukan diri maupun penyatuan. Sehingga catur marga yoga dapat pula diartikan sebagai 4 jalan untuk menyatukan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa untuk mencapai moksa. Keempat jalan ini memiliki nilai yang sama, namun menjadi sangat utama apabila didasari dengan kesungguhan hati dan keyakinan yang kuat. Keempat jalan itu adalah Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Sumber ajaran Catur Marga Yoga diajarkan dalam pustaka suci Bhagavad Gita. Adapun pengertian dari bagian-bagian Catur Marga Yoga. Yang pertama, Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga artinya jalan atau cara menuju moksa melalui bakti. Yang kedua adalah Karma Marga Yoga. Karma Marga adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan dan bekerja tanpa pamrih. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga. Jnana artinya kebijakan filsafat atau pengetahuan, dan yoga yang artinya yang berasal dari urat kata yuj yang artinya menghubungkan diri. Jadi Jnana Marga Yoga artinya mempersatukan jiwatman dengan para atman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang keempat ada Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai moksa. Raja Marga Yoga mengajarkan bagaimana mengendalikan indria-indria atau vriti mental atau gejolak pikiran yang muncul dari pikiran melalui tapa, brata, yoga, dan semadi. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana praktik dari ajaran Catur Marga Yoga dalam kehidupan umat Hindu di Bali? Yang pertama adalah Bhakti Marga Yoga yang dapat dilakukan melalui melaksanakan 7 Trisandhya 3 kali sehari dan yatnya sesa. Yang lalu ada melaksanakan persembahyangan setiap hari dan pada hari-hari keagamaan atau hari-hari suci. Yang kedua ada Karma Marga Yoga. Adapun dapat dilaksanakan melalui melaksanakan ngayah dan matulungan, melakukan perbuatan yang baik. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga. Melaksanakan ajaran Brahmacari, mempelajari Weda, melaksanakan ajaran Catur Guru. Yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Praktiknya ada bagian Astanga Yoga, yaitu 8 bagiannya adalah Yama, Nyama, Asana, Pranayama, Dhyana, Dharana, Pratyahara, dan Samadhi. Lalu ada pertanyaan ketiga, apa itu yoga dalam ajaran agama Hindu? Secara etimologi, kata yoga berasal dari kata yuj yang artinya menggabungkan atau menghubungkan atau hubungan, yakni hubungan yang harmonis dengan objek yoga. Yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Sang Yang Widiwasa. Dan pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana perkembangan ajaran yoga dalam ajaran agama Hindu? Sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, yoga telah diketahui sebagai salah satu alternatif pengobatan melalui pernafasan. Awal mula munculnya yoga diprakarsai oleh Maharshi Patanjali dan menjadi ajaran yang diikuti banyak kalangan umat Hindu. Maharshi Patanjali mengartikan kata yoga dengan Citra Frit Nidroda yang bermakna penghentian gerak pikiran. Dan hingga kini, yoga dalam agama Hindu dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan alam pikiran untuk berhubungan dengan Sang Yang Widi. Sekian jawaban yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.